Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik kak. Oh, baik. Namanya siapa ya? Saya Taufik kak. Oh, Taufik. Kamu di mana Taufik? Aku di Katulampa. Katulampa itu mana ya? Tajur. Oh, Katulampa itu dekat Bendungan ya? Bendungan. Oh iya. Kalau yang itu sama siapa? Johan, Kak. Johan. Rumahnya di mana Johan? Ciampea. Ciampea dari mana? Ciampea Cibanteng sana lagi. Oh, dekat Cibanteng ya. Di sana lagi musim apa? Sana sih belum ada musim-musim sih, Kak. Oke, nah hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang laju reaksi yaitu teori tumbukan. Udah pernah dengar istilah reaksi kimia belum? Belum kak. Belum, kan udah belajar. Oh iya. Udah belajar. Nah, oke, kalau lupa kita review dikit ya. Kita review dulu. Apa itu perubahan kimia atau yang disebut sebagai reaksi kimia tuh. Oke. Coba kalau dengar reaksi kimia itu artinya apa? Reaksi kimia itu Apa coba? sebuah reaksi yang terjadi akibat adanya persatuan kimia. Persatuan ya, boleh. Terus apa coba Johan? Belum pernah dengar? Kalau dengar reaksi. Nah, jadi reaksi kimia itu adalah perubahan ya. Ingat, ini perubahan materi. Perubahan materi melalui tata ulang molekul ya. Pertanyaannya, menghasilkan zat baru nggak? Enggak. 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 Misalkan, contoh reaksi kimia yang mudah itu apa? Contohnya, contoh reaksi kimia yang paling mudah itu pembakaran. Benar sekali, pembakaran. Oke. Mau bakar apa Taufik? Jangan bakar kelas ya. Mau bakar apa? Ayam. Bakar ayam. Oke. Ciri-ciri ayam yang sudah terbakar apa? Ini ayam udah dibunuh ya, mama dari sebelum ya, bukan ayam hidup ya. Iya. Gimana ciri-cirinya? Perubahan kulit, warna kulit. Ah, kulit jadi hitam. Betul. Kenapa jadi hitam? Adanya reaksi kimia. Oh, reaksi kimia terbentuk zat baru bukan? Iya. Beda nggak yang gosok itu dengan yang belum dibakar? Beda nggak Iya. zatnya? Beda. Beda. Jadi yang hitam-hitam itu adalah arang. Oh, berarti perubahan kimia atau reaksi kimia itu disertai, garis bawahi, disertai perubahan zat atau disertai dengan pembentukan zat baru. Oke, sip banget. Contohnya tadi reaksi pembakaran. Ngomong-ngomong tadi sudah beli makan, jadi beli makan. Jadi kak. Beli apa? Ayam bakar. Jadi cireng. Itu cemilan ya. Oke. Lalu pertanyaannya, gimana caranya dua zat ini bereaksi? Caranya gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Bertemukah atau itu topik kita dengan cara apa? Bertumbukan. Bener Johan, mantap. Jadi zat itu kalau bereaksi atau molekul ketika bereaksi dia bertumbukan. Nah, jadi saya catat ya. Reaksi terjadi kenapa? Karena bertumbukan. Karena ada tumbukan molekul. Pertanyaannya, apakah setiap tumbukan menghasilkan reaksi? Apakah selalu kalau bertumbukan menghasilkan reaksi? Tidak. Tidak, alasannya kenapa? Tergantung materi apa yang bertumbukan itu. Oh, tergantung materi apa yang bertumbukan. Ya. Misalkan nih, alkohol itu mudah bereaksi nggak? Mudah terbakar nggak? Mudah terbakar nggak? Tidak. Mudah terbakar.
Kalau terbakar berarti alkohol itu bereaksi dengan siapa? Api. Dengan api. Api itu energi hasilnya ya. Iya. Reaksinya dengan Udara. udara dengan oksigen. Nah, pertanyaannya, kalau alkohol bertemu dengan oksigen, apakah langsung terjadi reaksi? Tidak. Kalau bertemu bertumbukan di udara, apakah terjadi reaksi? Langsung terjadi? Tidak. Wah, terus kan jawabannya bedanya sangat. Tidak. Ada pro dan kontra. Oke, kenapa jawabannya iya? Karena kan misalkan kan alkohol ya kayak minuman gitu ya. Kan ada udaranya, kalau misalkan kita bentur dikit pasti dia ada berbusa. Oh, ada busanya. Oke. Kenapa ini iya? Kenapa tidak? Soalnya mesti ada faktor lain yang membuat si alkohol ini bisa bertumbukan dengan si oksigen itu. Nah, kenapa? Apa itu faktornya? Entah itu pemantik, kalau misalnya dikorek itu kayak pemantiknya. Cakep banget. Oke, berarti kesimpulan sementara ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Berarti belum tentu. Kita buktikan ya, karena ini punya percobaan hari ini. Oke, ini namanya namanya galon kosong. Pertanyaannya, dalam galon kosongnya ada oksigen nggak? Ada. Ada oksigen kan, ada udara kan berarti. Kalau bapak saya aku hidup, oh ada oksigen. Aku nggak mati menghirupnya. Oke. Kafe ini juga bawa alkohol. Oke. Kita coba tumbuhkan ya. Oke. Kayaknya ada pembakaran dikit. Nah, ini kafe ini coba tumbuhkan ya. Ini ditumbuk-tumbukan di dalam aqua yang berisi oksigen tadi atau udara. Ternyata nggak ada reaksi kan? Benar, nggak ada reaksi ya, walaupun udah dikocok-kocok begini, ada tumbukan nggak ada reaksi. Oke, kita keluarin sisanya. Oke, di dalam ini ada uap alkohol dan oksigen yang sudah bercampur bertumbukan, pokoknya kacau balau di dalamnya. Tapi nggak ada reaksi kan? Butuh ini. Kita coba ya. Kita nggak masalah. Nah, oke, boleh menghindar. Oke ya, itu nggak apa-apa. Hati-hati jangan kena kamera ya. Oke, siap, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Nah, benar tadi. Jadi harus ada pemantik supaya reaksi ini terjadi. Harus ada pemantik ya. Itulah yang disebut sebagai energi aktivasi. Nah, udah pernah dengar ya? Udah lah. Nah, berarti yang perlu dicatat adalah tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Nah, berarti harus ada energi yang cukup. Nah, ini berarti syaratnya adalah harus ada energi yang cukup yang disebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi apa kalau boleh kita simpulkan? Apa itu energi aktivasi? Boleh? Energi? Energi minimal yang harus dilampaui. minimal yang harus
harus dilampaui. Harus Dilampaui. dilampaui agar reaksi terjadi. Nah, oke, sip. Nah, reaksi yang terjadi, ya, saya simpan dulu ya. Oke, seru nggak? Coba nanti ya. Enggak, itu insya Allah aman ya. Itu tidak berbahaya. Oke. Kalau berbahaya kita kelihatan di atas. Kalau di jauh, insya Allah aman ya. Oke, jadi energi aktivasi itu energi minimal yang harus dilampaui agar reaksi terjadi. Sip. Nah, jadi tadi kesimpulannya percobaan kita, alkohol dicampur dengan oksigen, set, kita kocok-kocok, nggak ada reaksi. Berarti tumbukannya masih kurang energi. Kita kasih api dikit aja, sudah terlampaui energi aktivasinya, maka reaksinya bisa terjadi. Clear ya semuanya ya? Berarti ya Pak? Oke, sip. Kemudian pertanyaannya, apakah cukup energinya aja atau ada hal yang lain yang bisa membuat ketika tumbukan itu terjadi reaksi? Ada hal yang lain. Apa? Coba, ayo. Alat bantu apa itu alat bantu? Oh, percobaan tadi. Kalau dalam reaksi kimia sendiri, kita ini udah effort, udah ada energi. Misalkan kita menginginkan seseorang. Kita udah effort, energi udah tinggi. Apakah selalu jadian? Tidak. Tidak. Satu lagi apa? Bukan takdir loh ya, kita nggak ngomong takdir nih. Apa? Walaupun takdir benar. Apa? Takdir, usaha. Ya, usaha itu energi. Betul. Ya, maksudnya energi yang dikeluarkan. Tahu dah kan? Klopnya cocok. Iya. Jadi kalau nggak cocok, beda keyakinan, saya yakin dia nggak yakin, tidak bakal terjadi reaksi, tidak bakal terjadi hubungan yang baik ya. Nah, berarti molekul itu harus cocok juga bertumbukan, berarti posisinya itu harus pas. Berarti syarat terjadinya reaksi, oke, menurut ya terjadinya reaksi, oke, kemudian menurut tumbukan efektif, teman-teman ya, berarti reaksi itu adalah tumbukannya efektif. Ini adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Oke. Syaratnya apa? Yang pertama tadi, nah, energinya cukup ya. Iya. Telah terlampaui energi aktivasi. Yang kedua adalah posisi tumbukan harus pas. Oke, atau ada kecocokan posisi dari reaksi. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai di poin pertama. Kita coba soal ya. Mau nggak? Ya. Mau nyoba soal? Coba dibuka soal pertama. Kita coba nomor 3 dulu. Siapa nomor 3? Siapa mau nyoba nomor 3? Nggak urut nggak apa-apa, soalnya ini menyesuaikan topiknya. Oh, oke. Johan mau nomor 3? Coba Johan dibaca soalnya. Energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat berlangsung disebut minimum. Ya, minimal. Boleh. Berarti namanya apa tadi? Energi minimal yang dibutuhkan untuk bereaksi. Energi reaktivasi. Nah, energi aktivasi, good. Johan dapat startnya mau berapa Johan? 1000 mau? Oke. Johan startnya 1000. Oke.
pasti 1000 start jam ya. 1000 kurang nggak? Oke, mantap sekali. Oke, terus nah, terus nomor 2. Oke, berarti mau nggak mau topik nomor 2. Bukan. Oke, coba aja topik pelan-pelan. Pernyataan yang sesuai tentang konsep teori tumbuhan dalam laju reaksi adalah AI itu adalah energi aktivasi. Nah, berarti ini disingkat sebagai EA. Nah, kalau EK itu adalah mbak-mbaknya ya, bukan. EK itu adalah energi kinetik. Nah, energi gerak molekul. Yang A. Wih, mantap sekali. Jadi energi terjadi kalau energi kinetiknya atau energi dari molekulnya sudah melampaui energi Minimal. aktivasi minimal. Oke. Taufik mau berapa? 2000. Nanti bisa ditukar ini ya, gorengan ya. Oke, bisa ditukar gorengan. Oke, sip. Nah, tadi kita sudah membahas tentang topik pertama. Oke, sekarang topik kedua. Pembahasan kedua kita adalah mengenai faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, oke. Apakah maksud saya terbaca? Terbaca nggak? Bisa baca tulisannya? Bisa Pak. Ini kita udah belajar kemarin konsep laju reaksi atau kecepatan reaksi. Ada reaksi yang bisa jalannya pelan sekali, ada reaksi yang bisa berjalan sangat cepat. Nah, contoh reaksi yang cepat tadi adalah pembakaran alkohol yang sudah kita coba tadi. Itu adalah contoh reaksi yang cepat. Nah, berikan saya contoh satu reaksi yang lambat. Yo, ayo coba yang pelan banget, misalkan berhari-hari baru bisa. Suhu Pak. Suhu. Suhu itu faktornya nanti kita bahas. Contoh proses yang terjadi lama dingin. Yo, yang ada di sekitar kita. AC. AC kenapa? Karena dia memakan waktu yang sangat lama. Enggak pas dihidupin biar langsung dingin. Oh, oke. Apakah ada reaksi? Itu cuma perubahan suhu lagi. Oke, coba yang menghasilkan zat baru. Mau apa sih clue? Boleh. Kalau punya pagar, Karatan. langsung nambah karatan. Betul. Karatan terjadinya berapa hari? Bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun, bisa juga cepat berbulan-bulan. Oh, itu cukup lama juga ya. Nah, berarti contoh reaksi yang lambat itu adalah perkaratan, yang cepat adalah pembakaran. Pertanyaannya, bisa nggak perkaratan itu dipercepat? Yang lambat tadi, supaya cepat. Bisa. Oke, gimana? Kok bisa? Dibakar. Dibakar. Oke, tapi kalau dibakar aja tanpa ada yang lain, dipanasin ya. Betul. Oke. Gimana lagi contohnya? Selain dibakar diapain? Pernah nyoba, oh biar cepet karatan, tapi nggak mungkin ya. Oke, nah bisa ya. Tadi udah yang pertama adalah suhu ya. Benar sekali, perubahan suhu itu adalah bisa mempengaruhi laju reaksi. Benar. Apalagi? Ya. Apa? Konsentrasi, benar. Konsentrasi itu kekentalan. Nah, kalau bahasa mudahnya, walaupun ada viskositas ya. Nah, konsentrasi itu kayak pekat sama encer. Nah, itu adalah konsentrasi. Apalagi? Luas bidang. Luas permukaan. Oke, luas bidang boleh. Ini udah baca bukunya kayaknya ya. Oh, udah. Oke, contohnya luas permukaan itu yang gimana, Taufik?
semakin kecil bidangnya itu, semakin cepat laju reaksinya. Benar, itu kesimpulannya. Contohnya, Kayak tadi deh pembakaran di dalam galon. Iya. Karena memang luas permukaan dan bidangnya pun dikit, jadi untuk pembakarannya cepat. Beda misalnya kita lakukan di lapangan terbuka. Oh iya, jadi dia menyebar kemana-mana ya. Oh gitu. Oke. Jadi luas permukaan itu benar. Kalau yang dibahas di galon sama yang udah terbuka itu lebih kepada konsentrasi sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau di dalam galon, dia itu kan sempit ruangannya. Jadi molekulnya berdesak-desakan, betul? Rapat sekali, makanya mudah bereaksi. Nah itu hubungannya sama konsentrasi. Tapi kalau di ruangan terbuka, dia bakal menyebar kemana-mana. Jadi konsentrasinya jadi buyar. Dari rendah, jadi kecil, jadi buyar. Oke, kalau buyar Iya, Oke, benar. Nah, contohnya kayak gini. Pernah apa ya? Apa nih? Ini mohon sebentar apa ya? Pernah bikin CDR atau redoxon nggak zaman COVID dulu? Pernah. Oke. Kalau dicemplungin ke air kan dia ngejos ya, gitu. Nah, kira-kira aja satunya itu tablet utuh, satunya itu tablet CDR atau redoxon yang udah kita tumbuk-tumbuk. Kira-kira kalau dicemplungin ke air, manakah yang cepat reaksi? Yang banyak. Yang ditumbuk-tumbuk atau yang masih bentuk perombolan? Yang perontolan. Ya? Yang ditumbuk-tumbuk, benar. Kenapa? Lebih hancur. Jadi luas permukaannya itu lebih sedikit. Gini, ukurannya lebih kecil memang. Tapi kalau di jumlah permukaan semuanya lebih banyak yang mana? Yang utuh. Oke, kita coba ya luas permukaan ya. Perhatikan, kita bahas dulu yang luas permukaan. Ini sebenarnya masih ada satu lagi namanya katalis. Tapi mungkin pertemuan berikutnya aja ya. 3 dulu kayaknya. Sebenarnya mau habis ya. Oke, kita bahas yang luas permukaan dulu. Oke. Nah tadi itu ada redoxon, tablet effervescence ya. Oke. Sama ini masih bentuk tablet. Yang satunya udah dihancurin jadi jutaan mungkin ya. Nggak cuma ribuan, mungkin jutaan butiran. Nah, di matematika sudah pernah belajar bagaimana menghitung luas permukaan. Gini, kalau kita lihat luas permukaannya kan ini, terus ditambah ini, ditambah belakang, ditambah samping. Sama yang ini kecil-kecil, kalau dijumlah semuanya lebih luas mana permukaannya? Yang pecah. Yang pecah-pecah. Kenapa? Karena dia semakin banyak partikel kecil, kan luas permukaan jadi banyak banget. Semakin banyak bidang sentuhnya. Nah, berarti kesimpulannya ini yang sudah jadi buku. Kesimpulan yang pertama berarti makin luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Oke, sip. Nah tadi tanggung tadi yang di wadah sama di lapangan ya, tanggung ya. Iya. Oke. Yang kedua adalah konsentrasi. Nah, oke. Konsentrasi. Berarti di sini adalah makin tinggi konsentrasi, jarak molekul gimana? Deketan nggak? Ya, oke. Makin tinggi konsentrasi, maka jarak molekul yang bereaksi akan semakin dekat. Nah, berarti meningkatkan potensi laju reaksi. Nah, potensi tumbukan untuk mempercepat laju reaksi. Meningkatkan potensi tumbukan efektif sehingga laju
reaksi semakin cepat. Nah, di sini ya. Apa sebagai warna merah supaya poinnya dapat. Nah, sini. Oke. Oke. Kita dapat 2 nih hari ini. Coba kita kerjain soal ya. Nah, nomor 6. Siapa punya nomor 6? Siapa mau coba nomor 6? Yo, nomor 6, cobain. Taufik mau nyoba atau coba? Sebentar Kak. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Saat aku cuma nanya siapa yang mau. Mau dulu. Dapat tambahan biar beli gorengan loh ini. Reaksi paling cepat. Oke, 1 menit lagi. Saya Ya, Kak. Pak. Oh, rebutan. Iya nggak? Oh, langsung dijawab. Coba jawab yang udah menjawab di batas soalnya. Yo. Reaksi antara asam sulfat dengan magnesium karbonat di bawah ini dibuat pada berbagai air, pada berbagai macam kondisi. Kondisi Oke. yang masukkan laju reaksi paling cepat adalah yang A. Bener ya. Kayak 50 derajat. Oh, hati-hati. Ada A sama E. Bedanya H2SO4 larutan dengan H2SO4 pekat. Konsentrasinya tinggi mana? H2SO4. Nah, pekat itu artinya ya, pekat itu artinya konsentrasinya tinggi. Nah, kalau dia larutan berarti dia adalah encer alias konsentrasinya rendah. Sehingga lebih cepat mana? Yang pekat atau yang rendah? Nah, yang pekat. Berarti jawaban yang benar adalah Eko, ya. Oke. Demikian teman-teman pelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum Kak Fendi tutup dan simpulkan? Cukup Kak. Udah jelas banget ya? Jelas Mau banget, ditulis Kak. dulu nggak? Mau ditulis dulu nggak? Difoto dulu lah, difoto. Buat kenang-kenangan. Foto ya, Kak. Oke, sip ya. Nanti jangan lupa dibaca lagi di rumah dan dikerjakan soal yang Kak Riri coba tadi. Suruh coba tadi, di coba-coba. Nanti ketemu lagi sudah selesai. Tinggal kita bahas ya. Oke, nah kesimpulannya kita udah belajar nih reaksi melalui tumbukan. Jadi reaksi terjadi akibat adanya tumbukan molekul. Syaratnya ada dua, energinya cukup. Posisi tumbukan harus pas. Ya, posisinya harus pas. Kemudian faktor yang mengatur reaksi, kita udah belajar apa aja tadi? Ada Luas tumbukan, konsentrasi, turbo. ya, sama Satu lagi katalis. Tapi nanti, yang sisanya itu nanti ya. Oke. Demikian saya akhiri. Gak ada pertanyaan benar ya? Cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih Kak. Oke. Mau tulis nggak? Hapus ya? Iya. Udah Kak. Oke. Silakan yang mau meninggalkan kelas boleh. Silakan. Salam buat Bapak Ibu ya. Ya Kak. Makasih ya Kak. Makasih Kak.